Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran dimanapun berada, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya Ibnu Taimiyah ini ahli di bidang ilmu filsafat. Jadi kelompok Salafi Wahabi selama ini mereka sangat anti dengan ilmu filsafat, bahkan mengharamkan ilmu filsafat yang mereka anggap bahwasanya ilmu filsafat ini ilmu yang bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ilmu filsafat ini berasal dari produk orang kafir, ya, produk di luar Islam. Ternyata Ibnu Taimiyah ini termasuk ahli filsafat, bahkan hasil dari pemikiran Ibnu Taimiyah tentang filsafat ini kemudian diamalkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Ya, jadi Ibnu Taimiyah ini terpengaruh dengan ilmu filsafat. Ya, apa buktinya bahwasanya Ibnu Taimiyah ini terpengaruh dengan ilmu filsafat? Ya, ternyata apa yang digaungkan oleh Ibnu Taimiyah dengan konsep tritauhid, yaitu tauhid rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian asma wa sifat, ini hasil murni pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Ya, murni pemikiran menggunakan akal yang tidak ada dalilnya, tidak ada sumbernya dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tritauhid ini adalah murni hasil perenungan, hasil pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah ini berpikir tingkat tinggi, sehingga hasil perenungannya itu dia menganalisa dengan mengaitkan hasil pemikirannya itu dengan ayat Al-Quran, kemudian hasilnya mendapatkanlah yang disebut dengan tauhid rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Jadi jelaslah bahwasanya konsep tritauhid ini adalah murni dari pemikiran atau menggunakan akal dari Ibnu Taimiyah. Jelas di sini tidak ada dalil secara naqli, secara teks, apakah itu dalam Al-Quran maupun hadis tentang tritauhid. Jadi murni menggunakan dalil akli. Jadi tritauhid ini adalah menggunakan dalil akli, yaitu berpikir tingkat tinggi yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah sehingga menghasilkan konsep tauhid yang kemudian diamalkan atau diyakini, dipercaya oleh kelompok Salafi Wahabi. Nah, maka jelaslah bahwasanya Ibnu Taimiyah ini walaupun kelompok Salafi Wahabi secara mentah-mentah menolak ilmu filsafat, ya, karena mereka katakan bahwasanya filsafat ini produk kafir, produk dari pemikiran Aristoteles, kemudian pemikiran dari Plato. Namun faktanya mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah ini juga banyak melakukan pemikiran menggunakan akal dalam memahami atau menafsirkan konsep-konsep ajaran Islam. Ya, sehingga hasil perenungannya ini mendapatkanlah Ibnu Taimiyah tentang tritauhid, ya, tentang tauhid rububiyah, yang dia katakan bahwasanya seluruh manusia termasuk orang kafir, termasuk Abu Lahab dan Abu Jahal ini juga
percaya tentang adanya Tuhan pencipta alam semesta. Jadi dia katakan bahwasanya Abu Lahab dan Abu Jahal ini juga bertauhid, tapi bertauhid secara rububiyah. Ini menurut tauhid dari Ibnu Taimiyah, atau tauhid yang diyakini oleh kelompok Salafi Wahabi. Kemudian tauhid uluhiyah, bahwasanya hanya orang Islam atau Muslim yang melakukan tunduk dan pasrah patuh kepada Tuhan pencipta alam. Ya, jadi hanya Tuhan yang Allah yang berhak untuk diibadahi. Nah, inilah yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dalam membuat konsep tauhid. Maka dengan adanya tauhid uluhiyah ini, maka Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya, yaitu kelompok Salafi Wahabi ini mengkafirkan dan menuduh musyrik umat Islam di luar kelompok mereka. Di umat Islam yang melakukan amaliyah semacam tawasul, kemudian ziarah kubur, ini dicap musyrik dan kafir. Artinya melakukan perbuatan dosa, termasuk perbuatan haram, melakukan ziarah kubur dan tawasul. Nah, ini dampak dari tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, di mana kelompok Salafi Wahabi ini terjebak dalam paham yaitu mujassimah. Jadi menyamakan antara nama kemudian sifat secara zahirnya, sehingga menyatakan bahwasanya Allah ini memiliki fisik seperti manusia. Nah, ini jadi ada dampak yang sangat buruk, ya, memberikan akibat yang sangat fatal dengan munculnya tauhid yang digagas oleh Ibnu Taimiyah. Karena tidak ada dalam sejarahnya ulama salaf, tidak ada sejarahnya di masa Rasulullah, kemudian para sahabat membuat semacam tri tauhid. Jadi yang namanya bertauhid ya satu kesatuan, yaitu mempercayai Allah sebagai Rabb, pencipta alam semesta. Kemudian Rabb itu memiliki nama yang dalam bahasa Arabnya atau bahasa Al-Qur'annya disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan Allah sebagai Rabb dan sebagai Tuhan yang berhak untuk diibadahi, dia juga memiliki nama-nama yang agung dengan sifat-sifatnya yang mulia, yang dia maha suci dari segala sifat manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jauh berbeda dengan makhluknya. Nah, dengan adanya satu kesatuan tauhid secara utuh, tidak dipilah-pilah, tidak dipecah-pecah, maka kita akan benar-benar meninggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat fisik, dari sifat-sifat jasmaniyah, dari sifat insaniyah atau sifat kemanusiaan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk, mukhalafatul hawadis, sangat jauh berbeda dengan ciptaannya. Maka kita tidak boleh kemudian menganggap Allah ini memiliki sifat layaknya seperti ciptaannya, menganggap Allah ini memiliki fisik atau memiliki jasmani. Allah punya raga, punya telinga, punya kepala, punya tangan, punya kaki, punya mata dan sebagainya. Maka itu sifat mujassimah. Ya, Al-Quran dan Sunnah hadis Rasulullah SAW bila sangat menentang konsep mujassimah. Al-Quran senantiasa menyucikan sifat-sifat Allah dari sifat makhluknya. Jadi Allah ini sangat jauh berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Sangat tidak tepat jika kemudian menyamakan Allah sebagaimana makhluk yang memiliki fisik, memiliki raga. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, mendapatkan keselamatan
Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita senantiasa menyucikan sifat-sifat Allah dari sifat makhluk, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan, ya. Dan tentunya kita bisa terhindar dari berbagai macam pemahaman yang tentunya akan merusak akidah kita, ya, merusak akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana konsep tauhid tadi jelas ini adalah konsep yang kacau, merusak sebagaimana tujuan tentang tauhid, ya, merusak konsep tauhid dengan munculnya tauhid, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah tidak suci, sudah tidak murni lagi dengan munculnya tauhid yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangan, segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.